Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuryanti dengan NIM 207190036. Saya Ulfaiza dengan NIM 207190108. Adapun aplikasi yang kami gunakan dalam presentasi hari ini yaitu Microsoft PowerPoint. Yang dimana Microsoft PowerPoint ini mudah untuk kita dan kita dapat mengedit dengan cara mengubah huruf, mengubah ukuran, dan mengubah warna. Dan dapat menambahkan animasi agar tidak terlalu monoton, sehingga para pendengar dan pembaca itu dapat mendalami materi yang kita jelaskan. Dalam sini kita menggunakan tulisan dan gambar. Saya menggunakan efek boom di bacaan tadi. Jadi menggunakan di bacaan ini. Kami menggunakan video dan lain tulisan. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, proses pencernaan itu sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis itu pengunyah oleh gigi dengan dibantu lidah serta pelemasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan itu menjadi molekul besar, dari molekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan itu berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa makanan dari hasil pencernaan. Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ingesti, di mana ingesti ini yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi. Mastikasi ini proses mengunyah makanan oleh gigi. Kemudian yang ketiga, deglutisi. Deglutisi ini adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian yang keempat yaitu digesti. Digesti ini pengubahan makanan menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima yaitu absorpsi. Absorpsi itu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Kemudian yang terakhir yaitu defeksi. Defeksi ini pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh. Adapun sistem pencernaan pada manusia yaitu yang pertama mencerna makanan, ada organ-organ pencernaan dan gangguan sistem pencernaan. Mekanisme pencernaan ini pencernaan makanan itu terdiri dari dua, yaitu makanan yang tidak dapat dicerna dan makanan yang harus dicerna. Adapun makanan yang tidak dicerna itu pada vitamin dan mineral. Kemudian makanan yang harus dicerna itu terdapat pada karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian organ-organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Adapun gangguan pada sistem pencernaan yaitu diare, apendisitis, ulkus, mah, sembelit, dan parotis. Zat-zat makanan itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama karbohidrat, di mana karbohidrat ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida. Yang pertama monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang paling sederhana. Molekul kubus gula yang termasuk monosakarida yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida ini banyak didapat pada buah-buahan. Dan monosakarida itu adalah hasil dari pemecahan karbohidrat yang lebih kompleks susunan molekulnya. Kemudian yang kedua disakarida. Disakarida ini terdiri atas 2 molekul monosakarida. Contoh dari disakarida itu adalah sukrosa, maltose, dan laktosa. Sukrosa itu banyak didapat pada gula pasir yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua maltosa itu bisa dijumpai atau didapat di dalam biji-bijian. Kemudian laktosa itu banyak didapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, yaitu misalnya air susu. Kemudian yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida ini merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks. Contoh dari polisakarida ini yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Pati itu banyak dijumpai dalam umbi-umbian. Nah, kalau glikogen ini dia banyak dijumpai dalam otot dan hati hewan. Sedangkan pada selulosa itu banyak dijumpai di bagian serat tumbuhan. Yang kedua yaitu lemak. Lemak sering disebut juga dengan lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul itu, lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak itu dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh itu banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega. Sedangkan pada lemak tak jenuh itu banyak didapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Adapun fungsi bagi tubuh yaitu merupakan sumber energi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ-organ tubuh, pembangun bagian sel, dan sebagai cadangan makanan. Kemudian yang ketiga itu protein. Protein ini adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen, dan nitrogen. Protein itu memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, dan perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin ini merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Vitamin ini memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Semua jenis vitamin itu dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tak larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu contohnya vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak itu contohnya vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang kelima yaitu mineral. Mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Fungsi dari mineral ini yaitu untuk bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya pada tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Kemudian sebagai bahan pengatur, misalnya pada keseimbangan keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian proses pencernaan.
Seperti yang kita ketahui tadi, proses pencernaan makanan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan ini dimulai sejak makanan itu masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses mencerna, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan itu mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, bagian-bagian gigi itu terdapat bagian emel gigi yang merupakan lapisan keras yang berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Kemudian ada tulang gigi yang tersusun atas zat dentin. Kemudian yang terakhir ada sumsum gigi atau pulpa, yaitu rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Itulah sebabnya kenapa gigi kita itu berlubang dan akan terasa sakit, karena pada sumsum gigi itu terdapat saraf. Kemudian struktur luar gigi terdiri dari mahkota gigi yang merupakan bagian yang tampak dari luar. Kemudian ada akar gigi, merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang, dan ada layar gigi, itu bagian yang terlindungi oleh gigi. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi untuk mengantarkan bahan makanan yang dimakan dan dari faring ke lambung dengan gerakan peristatik esofagus. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung ini terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Proses pencernaan di lambung ini terjadi secara mekanik dan kimiawi. Nah, dinding lambung ini menghasilkan lendir atau musin yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung. Kemudian ada HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin itu sendiri berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein pada bayi. Kemudian usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dan proses pencernaan terakhir. Usus halus itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong atau tengah, dan yang terakhir ileum atau usus penyerapan. Usus duodenum atau usus 12 jari itu merupakan usus halus yang paling pendek, kira-kira 30 cm. Duodenum ini juga merupakan muara dari kantung empedu. Empedu itu dihasilkan oleh hati yang merupakan hasil pemecahan hemoglobin. Fungsi empedu ini untuk menghancurkan partikel lemak. Pada usus 12 jari ini terdapat enzim yang dihasilkan, yaitu enzim lipase yang berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada enzim amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi gula. Kemudian yang ketiga enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini terjadi di ileum karena terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Kemudian pada jonjot ini terdapat 2 pembuluh, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap dan mengangkut glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh kil yang berfungsi untuk menyerap dan mengangkut asam lemak dari gliserol ke pembuluh balit besar atau vena cava. Kemudian yang terakhir ada usus besar atau kolon yang berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan untuk tempat pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K. Fungsi usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar. Pada bagian usus halus dengan usus besar itu terdapat usus buntu atau umbilicae yang bisa mengalami infeksi. Kemudian sisa makanan tidak terpakai beserta gas disebut dengan feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Ulfaiza kepada Ulfaiza. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Fitri Nuryanti. Yang akan saya jelaskan yaitu kelenjar pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah. Enzim yang dihasilkan yaitu petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua ada dinding lambung. Enzim yang dihasilkan yaitu pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton atau peptida. Asam klorida yang berfungsi untuk mematikan mikroorganisme. Renin yang berfungsi untuk mengubah protein susu atau kasein. Yang ketiga ada hati. Enzim yang dihasilkan yaitu empedu yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Yang keempat ada pankreas. Enzim yang dihasilkan yaitu amilase yaitu untuk mengubah amilum menjadi maltosa, tripsin yaitu untuk mengubah protein menjadi asam amino, lipase yaitu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Dan yang terakhir ada dinding usus halus. Enzim yang dihasilkan yaitu maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, peptidase yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Selanjutnya ada kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Nah, diare ini merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mules dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya itu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita tercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang kedua ada gastritis, yaitu penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Yang ketiga ada MAH. MAH ini merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia.
Yang keempat, ada sembelit. Sembelit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti misalnya buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang kelima, ada hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Yang keenam, ada parotitis epidemika, yaitu penyakit ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Akibatnya, kelenjar ludah yang terserang menjadi bengkak, panas, dan nyeri. Parotitis disebabkan oleh sejenis virus yang ditularkan melalui air ludah. Yang ketujuh, ada karies gigi atau gigi berlubang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asap inilah yang secara perlahan dapat melahirkan email dan menimbulkan lubang. Apabila lubang tersebut telah mencapai pulpa, gigi akan terasa sakit. Untuk mencegah penyakit ini, gosoklah gigi Anda setelah makan. Yang ke-8, ada appendicitis. Itu merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Selanjutnya, yang ke-9 ada tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Luka yang muncul ini juga bisa saja muncul pada dinding duodenum serta esofagus. Yang ke-10 ada appendix atau radang usus buntu. Gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Yang ke-11 ada sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika mengalami gangguan ini, maka ketika kita makan akan merasa perih. Sariawan terjadi karena panas pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kekurangan vitamin C. Selanjutnya, yang ke-12 ada kolik. Kolik ini merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul. Rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat, seperti misalnya usus, saluran kencing, empedu, dan saluran telur. Pada wanita, salah satu penyebab gangguan ini yaitu karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, atau makanan terlalu banyak. Yang ke-13 ada malnutrisi atau gizi buruk yang terjadi karena pembentukan enzim. Mengalami gangguan gizi buruk ini disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Yang ke-14 ada keracunan atau biasa disebabkan karena salah satu mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri salmonella yang mana akan menyebabkan penyakit tifus atau paratipus. Yang terakhir atau yang ke-15 ada cacingan. 80% orang Indonesia mengalami penyakit yang satu ini. Cacingan merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak, namun bukan berarti orang dewasa tidak akan mengalaminya. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama ada sistem pencernaan pada hewan memamah biak atau ruminansia. Pada hewan ruminansia ini terdapat 4 modifikasi lambung, yaitu yang pertama ada rumen, lalu ada retikulum, lalu ada omasum, dan yang terakhir ada abomasum. Yang kedua ada sistem pencernaan burung apes. Nah, saluran pencernaan pada burung apes ini terdiri dari mulut, lalu makanan yang dari mulut ini akan diteruskan ke kerongkongan, lalu diteruskan ke tembolok, lalu diteruskan ke lambung, ke lenjar, lalu diteruskan ke empedal, lalu diteruskan ke usus halus, dan lalu diteruskan ke usus besar, dan yang terakhir diteruskan ke kloaka. Yang ketiga ada sistem pencernaan pada reptil. Nah, saluran pencernaan pada reptil terdiri dari rongga mulut, lalu makanan akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, makanan akan diteruskan lagi ke ventriculus atau lambung, dan yang terakhir akan diteruskan ke intestinum. Nah, kelenjar pencernaan pada reptil terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang keempat ada sistem pencernaan pada amfibi. Nah, saluran pencernaan pada amfibi ini terdiri dari makanan masuk ke rongga mulut, lalu diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, lalu diteruskan ke ventriculus atau lambung, lalu diteruskan ke intestinum, dan yang terakhir diteruskan ke kloaka. Nah, kelenjar yang berperan dalam pencernaan pada amfibi ini terdiri dari hati dan pankreas. Yang kelima ada sistem pencernaan pada Pisces. Nah, saluran pencernaan pada Pisces terdiri dari makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut, lalu diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, lalu diteruskan ke lambung, dan yang terakhir ke usus. Nah, kelenjar yang berperan dalam pencernaan Pisces ini yaitu hati dan pankreas. Yang keenam ada sistem pencernaan pada serangga. Nah, saluran pencernaan pada serangga terdiri dari makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut, diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, lalu dilanjutkan ke ventriculus atau lambung, lalu dilanjutkan ke usus dan dikeluarkan melalui anus. Nah, pencernaan pada serangga ini dilakukan secara ekstrak sel. Yang ketujuh atau yang terakhir ada sistem pencernaan pada cacing tanah. Nah, makanan cacing tanah ini berupa daun-daunan serta sampah organik yang telah laku. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus.